Selamat pagi pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Ana Nur Ilahi dalam Informasi Pagi dengan informasi aktual dan terpercaya. Berikut berita yang kami rangkum untuk Anda. Wabah COVID-19 merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh virus sehingga menimbulkan gejala ringan dan gejala serius bahkan sampai memakan korban jiwa. Virus menyebar melalui udara, makanan, dan kontak dengan warga negara yang sudah terinfeksi COVID-19. Virus ini berasal dari Wuhan di mana seorang pasien pertama mengunjungi pasar ikan buanan yang juga menjual binatang liar. Hingga pada tanggal 1 Januari pasar ditutup. Jumlah pasien Wuhan bertambah banyak sehingga warga mulai memakai masker dan menerapkan social distancing. Kasus pertama COVID-19 di Indonesia disebabkan oleh pasien melakukan kontak dengan warga negara Jepang. Mereka bertemu ketika menghadiri acara pesta dansa yang berlokasi di Jakarta. Gejala awal yang timbul yaitu demam tinggi, lalu pasien dirawat hingga akhirnya dinyatakan positif COVID-19 dan mendapatkan penanganan isolasi di rumah sakit khusus. Pemerintah menarik rem darurat sebagai upaya memutus mata rantai penyebaran dengan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Pembatasan tersebut antara lain pembatasan belajar mengajar, bekerja di kantor, transportasi, ibadah, restoran, dan pusat pembelanjaan dengan dibatasi jumlah pengunjung dan jam operasional sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Pandemi COVID-19 menyebabkan angka pengguna internet di Indonesia meningkat drastis akibat adanya perubahan aktivitas secara langsung menjadi virtual, di mana proses pembelajaran dan aktivitas kerja lainnya dilaksanakan dengan jarak jauh atau work from home. Dengan menggunakan beberapa aplikasi seperti Zoom, Jimit, Classroom, dan aplikasi lainnya sebagai sarana digital jarak jauh. Semua warga harus beradaptasi dengan kebiasaan baru yang sebelumnya sama sekali tidak pernah dibayangkan. Hingga saat ini perkembangan kasus COVID-19 di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, berdasarkan informasi yang dirilis Satuan Tugas COVID-19 melalui situs satgascovid19.karawang, tercatat total terkonfirmasi 54.676 orang, di mana 6 orang masih menjalani perawatan, 65 orang menjalani isolasi mandiri, 52.557 orang dinyatakan sembuh, dan total meninggal dunia sebanyak 2.048 orang. Di samping itu, kabar baik datang dari semakin banyak pasien COVID-19 yang sembuh. Pada tanggal 11 Agustus 2022, jumlah pasien sembuh bertambah 14 orang. Pemerintah Kabupaten Karawang terus berupaya agar konsisten meningkatkan pasien sembuh setiap harinya. Bupati Karawang Selika Nurasyadiana memastikan pemerataan vaksin tersalurkan kepada semua sasaran, karena efek baik vaksin tersebut bisa mengurangi kasus positif COVID-19. Penyakit COVID-19 bisa disembuhkan dan untuk bisa menghentikannya, warga diharapkan patuhi protokol kesehatan. Karena meningkatnya pasien yang sembuh berdampak pada pembelajaran jarak jauh, kembali pada pembelajaran tatap muka dengan syarat memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Selain itu, para pekerja juga dapat melakukan aktivitas seperti biasa di kantor kembali. Demikian berita hari ini, saya Ana Nur Ilahi mewakili rekan kerja lainnya mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat menjalankan aktivitas dan sampai jumpa.